Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endang Yunita, semester 3A Keperawatan dari LPM Generasi ke-8. Di sini saya sebagai host tes buku kali ini. Bedah buku kali ini akan dibawakan oleh Kak Nana dari LPM Generasi ke-7 yang berjudul DBD. Baik, Kak Nana, bisa langsung dijelaskan terkait bukunya yang akan dibedah kali ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudu Turjana. Di sini saya dari LPM 7. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul DBD. Isi dari buku ini salah satunya adalah ada pengertian, terus penyebab, dan faktor-faktor dan gejala. Baik, itu tadi sekilas tentang buku DBD yang akan dibedah oleh Kak Nana. Mari kita simak bersama-sama. Identitas buku, judul buku adalah DBD Demam Berdarah Dengue. Penulis Ayu Putri Aryani AMK, ISBN 978-602-6243300, cetakan Desember 2016, jumlah halaman 116 halaman, dan penerbit adalah Muhammadiyah. Demam adalah keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Suhu tubuh adalah suhu visera, hati otak, yang dapat diukur lewat oral dan aksila. Klasifikasi berdasarkan lama demam pada anak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demam kurang dari 7 hari atau disebut dengan demam pendek. Yang kedua adalah demam lebih dari 7 hari. Dan yang ketiga adalah demam yang tidak diketahui penyebabnya, sebagai terbesar adalah sindrom virus. Ciri-ciri nyamuk penyebab demam berdarah atau disebut dengan Aedes aegypti. Yang pertama adalah badan nyamuk yang berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya. Yang kedua adalah nyamuk ini berkembang biak pada tempat penampungan air dan barang-barang yang memungkinkan untuk digenangi air. Yang ketiga, nyamuk Aedes aegypti biasanya menggigit manusia pada pagi dan sore hari. Yang keempat, nyamuk ini termasuk jenis nyamuk yang dapat terbang hingga 100 meter. Dan yang kelima, hingga pada pakaian yang bergantungan. Adapun cara penyebaran demam berdarah dengue atau disebut dengan DBD, nyamuk Aedes aegypti merupakan pembawa virus dari penyakit demam berdarah. Cara penyebarannya melalui nyamuk yang menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus demam berdarah. Virus ini akan terbawa dalam kelenjar ludah si nyamuk. Virus dengan berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Bila penderita demam berdarah dengue digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Derajat demam berdarah dengue. Derajat 1. Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi ialah uji bendung. Dan yang kedua, seperti derajat 1, disertai pendarahan spontan di kulit dan atau pendarahan lain. Dan yang ketiga adalah didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lambat, tekanan nadi menurun. Adapun yang ke derajat 4 adalah shock berat, nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak teratur. Pengobatan DBD. Hal yang dapat dilakukan untuk membantu kesembuhan orang yang terkena penyakit ini adalah: yang pertama adalah berikan obat penurun panas atau paracetamol. Yang kedua adalah kompres agar panas tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah minum air putih yang banyak. Yang keempat adalah makanan yang bergizi. Dan yang kelima adalah air daun jambu dan angka dapat membantu menaikkan trombosit. Pencegahan pemberantasan DBD. Kita dapat melakukan dengan langkah-langkah pemberantasan DBD, yaitu kita bisa menerapkan yang disebut dengan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengan cara pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Faktor intrinsik dan ekstrinsik yang pertama adalah kesehatan tubuh, stamina, lingkungan, dan kepadatan rumah. Adapun kesimpulannya adalah
WHO memperkirakan bahwa populasi di dunia yang berisiko terhadap penyakit DBD mencapai 2, miliar, terutama yang tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan subtropis. Saat ini juga diperkirakan ada 390 juta infeksi dengue yang terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, kasus demam dengue di Indonesia mengalami penurunan, dan menurut data yang dikumpulkan hingga pertengahan Desember 2014 adalah 71.668 kasus dengan 641 orang diantaranya meninggal dunia. Baik, sahabat Isada TV, itu tadi bedah buku yang sudah dilakukan oleh Kak Nana. Kak Nana, saya mau tanya-tanya tentang apa sih yang menarik dari buku yang kakak bedah tadi? Kalau menurut saya pribadi, bagian menarik yang ada di dalam buku ini adalah cara penularannya DBD. Jadi apalagi seperti musim sekarang ya, musim penghujan, kita waspada banget terhadap nyamuk Aedes aegypti. Dan salah satunya dengan buku ini kita dapat mengetahui cara berkembang biaknya dan cara penularannya itu seperti apa. Sekian, terima kasih untuk bedah buku kali ini. Nantikan bedah buku selanjutnya dengan pembedah yang berbeda. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Isada TV. Terima kasih.